yang mau tinggal bersamaku di sini hanya ada satu pilihan. Dia fisabilillah. Di mana dalilnya? Nubuatan tentang kerasulan Paulus. Silakan cari sendiri. Dasar lo. Tadi kau nanya-nanya, begitu dibalikkan langsung. Semoga Bapak bisu ya. Aduh, doanya Semoga apa yang Bapak kali. perlakukan malam ini Katanya ajaran kasih kok doanya kayak begitu sih. Masih cuci. Bade mau naik, Bade. Kenapa didoakan orang itu bisu? Kenapa? Banyak kali mawar ya, Mbak De. Banyak mawarnya, Mbak De. Tanda cintanya Sehat kepada selalu, Bang Mbak Mawar. De. Gini Bang Juma nanya Mas Silver gini Bang Juma. Coba. Hey Cin Silver. Itu di mana nong? Busa itu dituliskan. Cin Silver. Halo Cin. Nih saya buktikan Nabi Muhammad itu nabi. Seperti yang kamu tanyakan, Nabi Muhammad lebih hebat daripada Yesus. Yesus tidak pernah membaptis satu orang pun. Nabi Muhammad mensyahadatkan ratusan ribu orang. Yesus tidak hafal Bible. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nggak ada tertulis seperti itu. Nabi Muhammad hafal seluruh Al-Quran. Hebat Nabi Muhammad kan? Dia seorang nabi. Selesai. Jadi mesti Nabi itu Muhammad harus menghafal Al-Qurannya. Loh, bagaimana mungkin dia nggak hafal Al-Quran? Orang wahyu turun kepada dia. Sementara orang yang kau Tuhan kan nggak hafal Bible. Bahkan iblis lebih hafal Bible daripada Yesus. Matius 4 ayat 6. Apa kata iblis? Ada tertulis tentang engkau. Malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Nah, iblis lebih hafal Bible daripada Yesus. Yesus ngomong, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana ada tertulis seperti itu? Wah, pinter iblis gimana sih? Mbak Sugi cucoy. Baca Yesaya 53. Aku mau apa? Cuco nih, Mbak Sugi cuco. Nggak boleh gitu. Silver, ikut saya. Asyhadu. Makan babi. Makan babi katanya, Bang. Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada perintah jangan engkau makan babi itu hilang. Kata Yesus. Ayo, mau apa kamu? Barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan kepada orang lain, kata Yesus apa? Dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Mau apa kamu? Ayo, lawan saya pakai data. Masih kamu mau datang besok? Masih mau ku datang besok? Ayo, asyhadu. Allah. Masih makan babi. Matius 5 Matius 5 nomor 19, barang siapa yang makan babi dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ayo. Tuhan itu jijik dengan pemakan babi. Kenapa kamu bangga? Yeremia, Yeskil. Makan babi. Yesaya itu babi Imamat 11 ayat 45. babi dan tikus, binatang menjijikkan dipersembahkan untuk dewa. Jangan diperjelas. Yesaya. Iya.
Tuhan itu jijik dengan para pemakan babi. Kenapa kamu bangga makan babi? Mau tahu ayatnya? Imamat 11:45. Janganlah kamu makan binatang-binatang yang dinajiskan oleh Tuhan Allahmu. Kuduskanlah dirimu karena aku kudus. Tuhan jijik dengan pemakan babi, bos. Asyhadu babi. dia masih panggil babi. Cari-cari yang lain lah. Ini nggak bermutu, ini cari yang lain coba. Siapa Mbak blokir? Ini emang Oke, siap. Asyhadu nggak ngerti dia. Oke, diganti yang lain. Mana Ganti ada aja, ganti. lipstick. Ganti. Babi. Ini buat suaranya kayak suara laki-laki tapi nggak bisa. Udah. Nggak layak. Nggak layak Oke. untuk berhadapan dengan kita. Oke, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik bisa Tante, permintaan. lain kali kalau mau Bang Jo. diskusi Tante pakai ilmu Tante jangan asal cuap-cuap aja ya. Tetap namanya ditahan. Oke, ini dari tadi dia diam aja. Selamat malam Sastriawan. Bapak Sariawan De Parabu, silakan. Satri. Oh, apa? Bukan Satriawan. bukan Oh, Sariawan. Sorry, sorry. Maklum lah Pak, udah jam berapa ini di sini Pak? Satriawan, selamat malam. Tadi naik diam-diam tapi sibuk minta naik. Pelecehan ini, pelecehan. Kira-kira dia muslim, kayak muslim ya bang? Nama baik. Kristen katanya. Halo? Ya, halo. Satriawan. Ini cuma mau bertanya ini. Apa tuh? Agama apa? Agama Kristen. Oke, silakan Bang. Di sini kami tidak membahas Bible ya. Hah? Kami, Harus. Udah nggak layak dibahas. kami tidak Dua-duanya. membahas Bible. Udah nggak Dua-duanya. layak. Kami hanya bertanya pada Rumput yang bergoyang. apa? Ayat Al-Quran. Ya. Silakan Bang. Yang pertama, Hmm. apa dalil dari Tuhan kalau kencing Nabi Muhammad itu berkah? Hah? Kencing Nabi Muhammad berkah. Di mana itu Bang? Di mana? Kencing yang diminum oleh Iya. Di mana dalilnya? Tunjuk dalil. ada di Pakai dalil. Al-Quran. Ada di? Saya tidak tahu. Aduh. Pakai dalil lah Bang. Tunjuk dalil. Maksudnya saya tidak tahu. Ya kalau nggak tahu ngapain? Aku juga nggak tahu. Ayat Sama saya juga nggak tahu. Dia belum minum obat bapaknya. bilang hafal Al-Quran. Bukan itu nggak ada dalam Al-Quran, adanya di hadis itu. Udah biarin aja ngapain? Udah biar dia yang bawa dalil ngapain? Jangan. Di mana hadisnya Oji? Saya cuma dengar aja. Saya cuma dengar. Kencing Rasulullah itu berkah di mana? Nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada kucing Hanya Rasulullah Oji. berkah itu nggak ada. Jangan ngarang-ngarang ah. Kau ini ngarang-ngarang, pandai kali kau ngarang-ngarang. Di mana ada Kalau kencing Rasulullah itu berkah? kalau saya ngarang boleh nggak tentang Yesus? Boleh? Tidak. Kan di sini kan Mbak saya bilang dia, tidak baik, Mbak. Hah? Tidak apa? Tidak. Kan saya bilang tadi jangan bahas Bible kan? Lo enggak, kamu kan tadi ngarang nih, nanya nih. Boleh nggak saya ngarang juga nanya kamu? Saya pernah itu baca gitu, ya. Yesus pernah gandeng cewek. Saya nggak tahu di mana itu tertulis. Kamu gimana tanggapanmu? Cewek. Itu masih sopan. Ini cara ngarang-ngarang nih. Saya juga ngarang nih. Saya pernah lihat membaca Yesus gandeng cewek. Makasih ya. Gimana? Boleh ngarang seperti itu? Bang Suman udah tahu ya? Bukan masalah nggak tahu. Nggak ada di dalam Al-Quran kayak gitu. Emang Kristen yang bisa direvisi dalil kitabnya. Di Al-Quran nggak ada yang kayak gitu-gitu. Dia ada gurunda disuruh makan roti yang dibakar di atas tai. Kalau ada itu disuruh makan roti dibakar di atas tai kering. Iya ada. Ada Kalau itu skill. bahkan makan
minum kencingnya sendiri dan makan kotorannya sendiri ada dalam kitab. Ada. Lazim, ada ya Allah ya Ada. Rabbi. 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Baca baik-baik. Nah, baca tuh Bang, baca. Haruskah kata apa bahasa Aram ini aku katakan kepada tuanku dan kepada tuanmu? Bukankah harus aku katakan kepada orang yang duduk di atas tembok yang sedang makan Pipis. taiknya dan minum air kencingnya sendiri bersama mereka? Astagfirullahaladzim. Kalian ini ngerti bahasa nggak? Bunda Rama bilang astagfirullah, astagfirullah, tambah-tambahin. Ngerti bahasa nggak? Kenapa? Kan gue bilang tadi nggak perlu bahasa Bible. Udah bisa. Nah, pemerintah. Kamu saya kasih kesempatan untuk bertanya, tapi kamu ngawur, nggak tahu dalilnya di mana. Itu kan saya bertanya. Loh, bertanya boleh, tapi harus bawa dalil. Di mana dalilnya? Kencing Nabi Muhammad itu berkah. Di mana? Gelik. Bade naik ya. Bade gelik. Bade barak. Masya Allah. Halo. Ya silakan Bang, silakan. Saya hanya melihat di room mengikuti room kiamat. Oh, kiamat. Anak buahnya kiamat rupanya Bunda. Ketahuan. Kamu ketahuan. Aduh, Ternyata anak buah kiamat. Bade naik dong. Hajo ya. Bade barak. Bade naik dong. Bang, kiamatnya aja suruh kesini Bang, undang Bang. Kiamatnya aja suruh datang kemari gitu. Biar kuih. Suruh satu lawan satu. Biarin Bible dia. 27. Bang Sugi. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja 18:27. Makanlah rotimu itu yang kau bakar di atas tai kering. Jangan lupa kasih selai kacang. Oh enggak ada selai kacang. Jangan diperjelas juga kali. Saudara Udah nggak ada ilmumu, Satriawan. Ganti. Yang lain ada lagi enggak ah? Udah yang Kristen dulu naik, Kristen ganti lagi. Bade naik dong. Ini cari Kristen yang bener kok nggak ada tadi ngaku-ngaku hafal Bible, pakar Alkitab. Tantang, ayo debat dengan saya, open cam. Langsung nyek. Nih. Oh, Evan Kristen ya, Evan. Ya, dia Kristen itu. Oh, enggak. Oke. Ini sekali naik 2 nih. Oke. Malam. Masih kau mau datang Eva. Malam. Evangelos. Evangelis, bukan? Evangelis. Selamat malam. Selamat malam. Kedengaran Agama ya, apa? Bersiang Bang. Kristen. Oke. Apa yang mau ditanya? Nggak ada pertanyaan sih, saya cuma tadi dengar yang teman-teman yang masuk mendebat mengenai Yesus itu Tuhan, Yesus itu Bapa gitu ya. Aku dan Bapa satu. Terus? Jadi ya saya cuma mau menanggapi bahwa ya memang itu yang menjadi masalah kalau teman-teman Kristen ngaku kalau Bapa dan Yesus itu satu, jadi masalah besar. Wah, pintar-pintar. Anda mulai cerdas. Lanjut, Bro. Belum sih. Iya, lanjut. Ya kalau saya sendiri ya Allah itu emang cuma satu. Dan Yesus itu ya utusan. Bukan Bapak dia? Pasti bukan Pak, karena wah,
The best. You good. Enggak, maksudnya memang ada di Bible yang menyebut gitu, Pak. Iya. Setuju itu, nggak ada masalah sih. Berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus itu bukan Makasih, Bang Bapa. Ahmad. Bukan Tuhan? Yesus bukan Bapa. Oh, tapi dia Tuhan. Dia Tuhan. Oh, gitu. Jadi Tuhan itu, Bapak Tuhan bukan? Bapa itu bukan Tuhan. Tapi Yesus ngomong begini, aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan, langit dan bumi. Katanya Tuhan, kata Yesus. Bapak itu Tuhan katanya. Salah. Ya, jadi Itu gimana itu? ya, bagus. Jadi persis dengan ketika Yesus katakan kepadaku telah diberi kuasa. Tapi sebenarnya ya Bapak itu adalah penguasa satu-satunya dan penguasa yang tertinggi. Enggak, tadi Anda mengatakan Bapak itu bukan Tuhan. Tapi Yesus ngomong Bapak itu Tuhan. Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Tuhan, langit dan bumi. Menurut Yesus, Bapak itu Tuhan. Menurut Anda, Bapak bukan Tuhan. Yang benar yang mana? Ayo. Ya, jadi Bapa itu adalah Allah yang satu. Nah, Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti Yesus bohong. Yesus Salah itu. tidak pernah bohong. Loh, berarti Yesus benar. Kamu yang salah. Yesus benar. Jika kamu salah. Boleh kalau saya bisa salah. Ya, kan Yesus ngomong, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti yang Tuhan di sini siapa? Yesus atau Bapa itu? Nah, jadi sebelum Yesus diutus, maka hanya satu Allah dan hanya satu Tuhan. Tapi ketika Yesus diutus, maka kuasa itu diberikan kepada Yesus. Jadi kalau diberi kuasa, dia jadi Tuhan. Nah, Allah sendiri yang mengangkat Oh, dia jadi gitu. Tuhan. Nah, Kalau jadi dia Allah- diberi kuasa, berarti dia jadi Tuhan. Ya, karena Tuhan itu Oh, artinya, Iblis juga diberi kuasa, dia jadi Tuhan enggak? jadi Tuhan itu Bentar, jangan lari dulu. Karena Yesus itu diberi kuasa oleh Tuhan, maka dia naik pangkat jadi Tuhan. Kan gitu. Iblis diberi kuasa, jadi, berarti iblis Tuhan. terlalu disimplifikasi, Pak. Loh, alasan Anda tadi mengatakan Yesus itu layak disebut Tuhan karena dia diberi kuasa. Iblis juga diberi kuasa. Bahkan iblis bisa memberi kekuasaannya itu kepada Yesus. Lukas 4 ayat 6 dibaca. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Aku berhak memberikan kepada siapa yang kukendaki, kata iblis. Ya. Gimana tuh? Iblis kan, Pak, liar. Liar. Dia pikir dia punya kuasa. Ya memang dia punya kuasa, memang dikasih kuasa. Enggak, dia pikir Iblis dia punya itu kuasa. diberi kuasa oleh Tuhan untuk mencobai Yesus. Gitu loh. Iya, jadi gini, Pak. Apa tuh tadi? Jadi Yesus itu diangkat oleh Allah jadi Tuhan. Oh, Musa juga iya. Jadi Allah kalau itu Musa. Allah untuk Firaun. Elohim untuk Firaun. Iya. Nah, Sama kalau toh? beda, Pak. Apa? Kalau di saya, maksudnya kalau di saya beda. Apa bedanya? Elohim itu adalah pujaan-pujaan yang muncul dari setelah ada perkenalan Elohim di Kejadian. Yesus di situ Theos atau Kurios? Kalau Yesus itu harus Kurios, Pak. Nah, Kurios itu setara dengan Elohim atau setara dengan apa ya namanya, Hasem? Jadi Elohim itu harusnya hanya YHWH, YHWH, HV ya, atau Jehovah. Hey.
Ya tergantung nyebutnya. Bang. Kita nggak debat gramatikal. Ya, dia Adonai atau El Kados atau El Shaddai atau El Hashim. Tapi Terus? karena banyak ya akhirnya Musa nanya, siapa nama kamu nih? Kalau Israel nanya saya kan, gitu. Jadi dia bilang ya hanya ada satu. Ini kemana ini? Kok kemana-mana kamu, bro? Enggak, Anda tadi kan mengatakan Yesus itu diangkat sendiri oleh Tuhan, padahal nggak ada ayatnya. Allah mengangkat dia jadi Tuhan. Di mana ayatnya? Oke, kita bisa lihat ya Pak ya. Allah mengangkat dia jadi Tuhan di mana? Padahal justru Musa yang diangkat jadi Tuhan oleh Tuhan. Kita mengerucut ke Yesus kan Pak ya? Iya, mana. Bapak soalnya kristologi nih saya lihat. Di mana ayatnya? Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36. Bentar. Anda tadi mengatakan Tuhan mengangkat Yesus jadi Tuhan. Harusnya perkataan Tuhan, bukan perkataan Lukas. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, itu Yesus di situ diberi kekuatan, diberi mukjizat sebagai perantara Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Bapak nanya saya dalilnya ya? Iya. Oke, kisah Para Rasul 2 ayat 36. Baca. Orang Israel harus tahu. Terus baca. Izin baca ya. Iya. Iya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti katanya. Betul. Bahwa Allah, Theos, yaitu Allah Bapa yang mengutus Yesus itu telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Barakallah Mbak De, barakallah. Berarti terus di Filipi ada dua bentar. Ini berarti sebelum disalib Yesus bukan Tuhan, sehingga harus disalib dulu baru jadi Tuhan. Betul sekali. Oh, jadi syarat untuk jadi Tuhan itu harus disalib. Tidak hanya itu. Berarti Jadi Bang gini loh. Bang Juma disalibkan aja lah Bang, biar Abang jadi Tuhan Bang. Jadi gini, saya tadi, jadi saya minta, ya kan, minta perkataan Tuhan. Bahwa kan tadi ada mengatakan Tuhan sendiri yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah itu tadi dalilnya. Nah iya, dalilnya mana? Yang tadi itu perkataan siapa? Itu perkataan siapa di situ? Enggak. Bapak tanya. Saya tanya, dalilnya. itu perkataan siapa? Itu Alkitab. Iya, perkataan siapa? Paulus. Ini Alkitab, Pak. Perkataan Paulus, berarti Paulus Tuhan. Berarti Paulus Tuhan. Enggak, dari mana Bapak bisa bilang bahwa Paulus Tuhan? Nah, itu dia. Saya kan minta pernyataan Anda yang mengatakan Tuhan mengangkat Yesus itu jadi Tuhan. Allah itu mengangkat Yesus jadi Tuhan. Nah, kamu ngasih dalil dari Paulus. Ucapan Paulus. Berarti Paulus Tuhan. Enggak dong. Loh, kalau enggak ngapain kamu pakai? Orang saya minta mana Tuhan mengatakan, Allah mengatakan Yesus diangkat jadi Tuhan. Mana? Kenapa harus itu? Dasarnya. Loh, ya iyalah, kan kamu mau ngomong sendiri. Contoh begini nih. Bang Juma mengatakan aku diangkat jadi muridnya. Harus Bang Juma yang ngomong. Harus ada ucapan Bang Juma yang seperti itu. Ya. Nah, sekarang Anda tadi Anda mengatakan ya, tuh Allah mengangkat, ya Allah sendiri yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Berarti harus ada delegasi dari Allah. Bukan Betul. kata Paulus. Ya. Sebentar. Nah, mana ayatnya yang dari Tuhan, yang dari Allah? Kalau kamu memakai dalil dari Paulus, berarti kamu Tuhanmu Paulus. Enggak juga dong. Duh, bisa begitu. ya iyalah. Ya enggak dong. Duh. Gini. Contoh gini, kan saya kasih tahu. Ya kan? Bang Juma ngomong, saya dijadikan muridnya. Tiba-tiba nggak bisa dong dianalogikan nih. Ya bisa lah, kenapa nggak bisa? Bisa aja. Jadi harus ada dari Tuhan itu sendiri. Emang Tuhan di Bible nggak ada ngomong apa-apa ya? Ada di Bible ngomong Tuhan. Mengenai apa?
Ya mengenai apapun ada nggak? Allah yang ngomong di Bible. Nah, Iya. di mana Allah ngomong Yesus diangkat jadi Tuhan? Allah yang ngomong di Bible bahwa Yesus itu adalah utusannya. Nah, kali itu saya setuju. Memang begitu. Ya, Yesus sendiri ngaku bahwa dia diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang gini aja, saya peringan. Mana pernyataan Yesus kalau Tuhan mengangkat dia jadi Tuhan? Dah. Mana perkataan siapa? Yesus kalau dia diangkat jadi Tuhan oleh Allah. Ayo, mana? Nggak boleh murid yang bilang saya diangkat guru oleh guru, kan nggak boleh kan? Yesus saja ngaku kalau dia diutus oleh Tuhan. Kenapa Iya. nggak boleh? Dia diutus, betul. Nah, Anda tadi mengatakan bahwa dia itu dijadikan Tuhan oleh Allah. Ayatnya mana? Nah, saya udah bacain kan, Pak. Itu pernyataan Paulus. Emang Paulus Allah? Kau ini, aduh. Paulus sendiri ngomong begini ya. Apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan menurut orang bodoh yang berkeyakinan. Itu Paulus, Ya, pengakuan Paulus. Iya betul. Maksudnya gini, Nah. dia itu berkata-kata bukan atas hikmatnya dia, gitu. Nah, jangan Ngawur. kita geser ke sana ya. Anda ini gimana sih? Aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Tuh. Di mana itu? Di mana itu? Di dalam 1 Korintus berapa ya? Coba ditolong saya. Coba pakai dalil. Ada. Enggak, ada tapi dalil. Oje. Mana pernah gitu. 11:17. Oh, 1 Korintus 11:17. 1 Korintus 17. Ya. 1 Korintus berapa? Aku berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Enggak, 1 Korintus berapa? 17. 17 bukan. 11:17 bukan. Iya, coba dibaca tuh. Bukan. 11:17 bukan. Dalam peraturan yang berikut aku tidak dapat. Ayat berapa lagi? Tadi kata Bang Juma 1 Korintus 11 nomor 17. Dalam peraturan yang berikut Bukan. 2 Korintus. 2 Korintus berapa? 11 ayat 17. Coba. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Coba tangkap nggak, Pak? Tangkap Jadi dong. Paulus itu Yahudi, ya, dia itu murid Gamaliel. Dia bilang aku tidak bercacat dalam melakukan Taurat. Paulus di situ ngaku apa? Ngaku apa tadi? Apa yang aku katakan, saya baca ya. Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut. Nah, menurut lo ya, menurut firman Tuhan. Ya, berarti apa yang dikatakan Paulus itu bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang nah, berkeyakinan melainkan bahwa orang ia boleh hanya berbohong. orang bodoh saja. Iya. Kenapa betul. kata-kata Paulus Anda katakan itu adalah firman Tuhan? Nah ya, oke ya, sampai situ ya. Nah, Paulus ini itu menjadi pemberita pendamai yang melihat Yesus sendiri. Aduh, kamu ini kok kemana-mana sih? Lo harus, Bang. Kan Anda mengatakan bahwa apa yang dikatakan Paulus adalah firman Tuhan. Tetapi menurut Paulus sendiri dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Yang benar kamu atau Paulus sih ini? Mungkin abang nggak mengerti yang ayat Kok nggak ngerti gimana? Anda mengatakan yang dikatakan Paulus itu sama aja dengan firman Tuhan. Paulus ngaku dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Ini kontradiksi ini, jangan digabung-gabungin. Kau ini gimana sih? Ayo dong, yang cerdas dikit dong. Kan kita di sini karena nggak cerdas, Pak. Nah, kalau nggak cerdas ngapain naik ke sini? Langsung aja di sini harus cerdas. Kan minta diajari Pak D, tolong diajari. Kan minta diajarin, betul. Nah, jangan ngeyel. Ya, kalau minta diajarin jangan ngeyel.
Jadi tidak ada Tuhan Allah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu Nggak ada. Ada Pak. Bapak saya udah bacain kan? Mana? Loh. Iya. Kisah Masih Para ngeyel? Rasul 2. Itu perkataan Paulus. Paulus sudah ngaku apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kok kamu bodoh-bodohin saya sih? Loh, saya nggak boleh bodoh-bodohin Bapak. Bapak kan pinter. Oke, kalau kamu nekat, itu kata-kata Paulus tapi kamu bilang kata-kata Tuhan, berarti Tuhanmu Paulus. Nggak mau. Iya. Nggak mau. Loh, Nggak mau. kalau nggak mau kenapa kata-kata Paulus kamu katakan kata-kata Tuhan? Boleh saya jelasin, Pak? Itu betul Pak D, karena Paulus mengaku dia tersalib bersama Yesus. Itu betul itu. Jangan Gimana? diam, Bu Rahma jangan Iya, diam. dia tersalib, dia tersalib bersama Yesus tuh. Lanjut, Bu Rama, lanjut, silakan, lanjut. Bu Rama, lanjut. Ada gurunda. Silakan gurunda. Ya jangan kemana-mana dulu, Bu Rama. Jangan kasih dalil yang lain. Ini kita kejar aja. Ini dulu, ini bagus nih. Ini bagus dari tadi bagus. Nah, nih. iya. Ini yang masih miss di dalam ruang-ruang diskusi sebenarnya. Jadi, Kalau aduh. ini bagus, Tapi bagus. Jadi Ya, gini loh, Pak. seharusnya Enggak, kan saya silakan, yang Bapak tanya nih. ya silakan. Bapak tanya. Jadi kalau saya melihatnya bahwa katakanlah itu Paulus ya. Oh, Paulus ya diberikan oleh Roh Allah hikmat untuk menuliskan ini gitu. Nah, kalau Bapak nggak mau ya pakai ayatnya Paulus, saya pakai ayatnya Rasul Yohanes, boleh? Bentar. Jangan lari ke sana dulu. Bukan saya menolak. Tapi Paulus sendiri ngaku bahwa apa yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Anda mengatakan itu berdasarkan roh ilham dari Tuhan, ayatnya mana? Padahal Paulus sendiri mengatakan yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kamu berasumsi Paulus berkata-kata menurut ilham roh Tuhan. Di mana ayatnya? Wah, banyak itu Pak kalau itu. Contoh, ayo contoh. Kan tadi Jadi, kalau saya bentar. Ketika saya mengatakan Paulus itu berkata-kata bukan menurut firman Tuhan, Anda minta dalil, kita tunjukkan dalil. Anda baca sendiri. Anda mengatakan Paulus menulis berkata-kata menurut firman Tuhan, mana dasarnya? Ayo, ayat-ayat. Gantian saya tuntut Anda. Anda tadi menuntut saya, gantian. Jangan lari. Ning nong. Ya mungkin supaya Bapak beres dulu yang 2 Korintus 11:17. Kan di situ dikatakan bahwa aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi artinya dia mau itu dia katakan itu dalam posisi bahwa dia bukan mementingkan atau menganggap dirinya itu sebagai seseorang yang layak untuk mengatakan itu. Ya karena memang dia nggak dapat ilham dari Tuhan. Nah, oke. Baru masuk ke sana ya. Ya, silakan. Mana ayatnya bahwa dia mendapatkan ilham dari Tuhan gitu kan. Nah, mana? Oke, jadi saya bacain Pak ya dari Kolose 1 ayat 25. Apa bunyinya? Boleh saya cari dulu ya. Saya hanya hafal aja ayatnya. Silakan. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan Theos kepadaku. Oke, untuk meneruskan logosnya atau firmannya kepada sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26, yaitu rahasia tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi sekarang dinyatakannya kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Theos mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, jadi bukan Yahudi, yaitu kepada Kristus yang ada di tengah-tengah kamu, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nyambung nggak dengan pertanyaan saya? Bahkan menjawab lebih dari yang Bapak tanyakan. Pertanyaan saya itu di mana Paulus aku berkata-kata menurut firman Tuhan.
Mana dalilnya? Ini loh Pak. Aku itu beda. Aduh kamu ini. Loh. Itu kok dipaksakan. Dalilnya kan Paulus ini jelas nih mengaku nih. Yang dia katakan bukan menurut firman Tuhan. Kira-kira nah, Bapak lebih sekarang ini open ya Pak ya, diskusi ya bahasa Indonesia kan kita nih Pak. Izin Pak, bentar, bilang aku telah menjadi pelayan jemaat. Izin bentar, ini Pak Evang. Bentar dulu Pak Evang. Siap. Pak Evang, bentar izin. Pak Evang seorang pendeta ya? Bukan. Aduh, jauh. Bukan ya? Jauh bos. Oke lanjut. Enggak. Saya rakyat jelata biasa yang ingin masuk ke jannah. Mana bos pernyataan Paulus kalau dia bos. itu boleh ya, diberi ilham. Boleh ya. Coba. Coba. Ya? Ini loh Pak. Ini loh. Dengan tugas yang dipercayakan Theos kepadaku, Bapak bayangkan. Nah, itu kalau saya sih lebih besar tuh Pak. Dipercayakan oleh Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya gitu loh Pak. Di mana itu Tuhan memberi tugas kepada Paulus? 1 ayat 25, bentar. Ya? Di mana Tuhan itu memberi tugas kepada Paulus itu di ayat mana? Itu kan pengakuan Paulus tuh. Di mana? Di ayat mana? Iya ini saya baca. Aku itu pengakuan Paulus. Harus ada delegasi langsung dari Theos. Kalau dia itu memberi tugas kepada Paulus, di mana ayatnya? Delegasi langsung, oke. Iyalah. Tak cari. Masa cuma ngaku-ngaku doang? Oke. Harus ada yang apa? Ya saya udah tangkap. Ya. Maksudnya saya orangnya. Iya. Nah, itu pinter. Ya Pak. Iya sabar. Iya. Gimana? Pak. Jantung cuma satu, nggak ada serep kayak ban. Itu kan Paulus ngaku. Theos memberi tugas kepada dia. Tunjukin lah Pak. Iya. Ya. Aku kan rakyat jelata biasa yang suka jannah. Itu loh. Mana? Diskusi buat pengantar tidur aja nih Pak, santai aja. Kalau saya lanjut umur 20 tahun lagi udah meninggal. Di mana Tuhan ngutus Paulus? Ya bahkan secara khusus itu Pak. Nah, ya, waktu dia ke Damsyik itu. Iya. Oh, ngomong dong. Itu Yesus atau Theos? Itu Yesus Pak. Nah, katanya Theos tadi di dalam Kolose 1:27 itu. Nah, menarik ya Pak ya. Ini saya yakin Bapak tuh cerdas. Saya perhatiin tuh diskusi di sini tuh jadi sulit untuk apa ya di apa istilahnya ya, di settle itu karena masih ada kerancuan nyamakan Theos dan Kurios itu jadi masalah. Nah tapi Bapak ini saya senang dengan kata kristologi di belakangnya tuh, jadi ngerti Kristus. Iya betul, jadi ketika Theos itu memberikan tadi kepercayaan kepada Paulus, sudah pasti bukan Theos yang muncul, kan nggak ada orang yang bisa lihat Theos gitu. Tapi menurut Yohanes 1 ayat 18, Yesus itulah yang diutus itu yang menyatakan Theos itu. Makanya itulah yang dilihat oleh Paulus. Itu loh cara saya itu ini memahami. Yohanes 1 ayat 18 itu salah terjemah. Itu kan dari exegetoi. Artinya ya di Yesus itu yang menerangkan, yang mengesegesis tentang Tuhan, yang menafsirkan tentang Tuhan. Dalam bahasa Yunani-nya cek exegetoi ya betul. Jadi kalau kita pakai yang lebih umum itu egeneto atau genomai itu Pak, sebenarnya bukan Allah secara utuh, tapi itu adalah logos atau firman-Nya atau membra atau hipostasisnya dari Allah. Gitu loh Pak. Jadi Bapak benar, Allah itu. Iya. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 18 itu sebenarnya Yesus itu bukan penampakan dia itu sebagai Allah, tapi dia itu yang bisa menerangkan tentang Tuhan. Setuju 100% begitu, Bos. Makanya
Kalau kamu bawa ke dalam Kisah Para Rasul 9, ya, itu nggak nyambung. Kisah Para Rasul 2 tadi. Bukan yang Paulus mau ke Damsyik itu kan Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Oh, oke. Enggak, nyambungnya begini loh. Kok Bapak nggak bisa nyambung? Kan gini, Theos mengutus Kurios, kan gitu. Jadi apa? Menurut Ibrani 1 ayat 3, ya Theos itu cahaya kemuliaan. Sorry. Kurios itu adalah cahaya kemuliaan dari Theos. Jadi cahayanya mungkin hanya sebersit aja gitu ya, karena begitu hebatnya yang namanya pencipta langit dan bumi dan semesta kan, yang tidak pernah kelihatan kan gitu. Jadi gini loh, ya ketika seorang manusia itu diberi gelar Tuhan, ya itu bukan berarti dia jadi Tuhan. Artinya dia itu sebagai sang utusan, sang penyampai firman. Makanya kalau kamu baca di dalam Yohanes 10 ayat 35, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Ya, jadi orang-orang yang itu Elohim tuh Pak, Elohim itu. Iya, itu sebenarnya itu saya kan. Tuhan. Ya, barang siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman disebut Tuhan. Ilah sebenarnya di situ, dari kata ilah. Bukan Allah, itu LAI salah terjemah. Elohim bukan. Bentar. Saya kasih tahu. Bang. Bentar. Saya kasih tahu, Bang. Elohim ya itu dari kata El dan Yim. Jadi Elohim. Nah, kalau di dalam bahasa Arab itu setara dengan ilah dan ilahun. Bukan Allah. Allah itu setaranya nanti dengan apa? Yahweh. Begitu loh. Enggak, gini Bapak nerangkan dari sisi sana ya, kan boleh dari sisi sini toh. Gitu. Jadi kalau dalam Septuaginta memang yang menciptakan langit dan bumi itu Kejadian 1 ayat 1 ya Elohim. Jelas-jelas katanya Elohim. Wow, Bade. Dapat pesawat. Aku mau rekam. Kaget aku sumpah. Iya ini Bang Evan ini Bu Sasugi takutnya Gurunda tidur. Gurunda ini evangelos pendeta, seorang pendeta. Saya udah lihat itunya. Iya bukan pendeta saya. Oh, maaf, aduh, nggak boleh. Gurunda tidur ya? Bunda. Bukan. Ada. Kalau pendeta itu harus dapat ini Bunda dapat apa sih istilahnya lah, izin lah. Nggak, saya bukan pendeta. Oke ya. Saya juga nggak sekolah nggak. Cuman belajar aja Bunda. Halo, selamat malam. Ya, jadi tadi yang Bapak jelaskan itu Elohim memang yang dipakai itu. Wow, keren tadi Mbak D. Keren banget tadi itu. Ya, kata Elohim itu sifatnya itu umum, Bang. Bisa dipakai untuk Tuhan, bisa dipakai untuk manusia. Orang-orang ya untuk manusia, bisa juga untuk ya, malaikat. Tapi gini, ya. Manusia yang kepadanya firman itu menjadi gitu. Bukan. Contoh Musa. Musa itu Elohim. Iya. Keluaran 7 ayat 1. Elohim untuk Firaun. Iya betul. Betul. Nah, sama seperti yang dikatakan Yesus. Ya, jikalau kepada firman itu disampaikan kepada mereka, disebut Elohim. Basuki noise no Hermansyah. Dia Hermansyah. Noise diturunkan saja, dia pun minta naik di atas, diam, turunkan aja. Udah. Ya, lanjut. Jadi orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan sebagai sang penyampai firman Tuhan, maka dia disebut Elohim. Yesus disebut Elohim karena Yesus sebagai sang penyampai firman. Yesus bukanlah firman yang jadi manusia. Betul. Tapi dia adalah sang penyampai firman. Mana ayatnya? Betul. Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 14.
yang bagus itu Yohanes 17 ayat 14. Nah, betul. Gitu Bang. Jadi ya, ada dua yang kritikal nih Pak Sugi Kristologi. Pertama, kalau ada Kristen yang masuk dan masih nyamakan theos dan kurios, itu udah nggak bisa nyambung kemana-mana. Yang kedua, itu adalah bahwa firman itu bukan Yesus. Firman itu adalah hipostasis dari Allah, adalah membra dari Allah, dari theos. Nah, jadi firman ini itu bisa menjadi genomai atau egeneto atau dilakukan, dikerjakan oleh manusia. Nah, Yesus itu manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 bahwa Yesus itu adalah manusia. Gitu. Nah, tapi manusia yang kemudian melakukan kehendak Bapaknya. Nah, lalu dia diangkat jadi Tuhan. Nah, oke, itu Paulus. Tetapi wahyu Allah Bapa Theos kepada Kurios kepada Yesus itu langsung mewahyukan. Saya memang agak nyimpan di terakhir ya, bahwa dia sendiri yang mengangkatnya jadi Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Itu udah paling akhir itu. Jadi ada wahyu terakhir dari Allah Bapa Theos kepada Kurios, yaitu Tuhan Yesus, yang kemudian dituliskan oleh Rasul Yohanes yang mengatakan bahwa dia itu menjadi Tuhan, jadi Allah yang mengangkat dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Gitu. Wahyu 19 ayat 16, Wahyu 17 ayat 14. Anda ini mengatakan Yesus ini Raja segala Raja itu kapan? Setelah dia diangkat sebagai Raja. Ya kira-kira kapan? Oh, setelah dia naik ke surga. Sorry. Setelah dia naik ke surga menurut Yesus, di dalam Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23, ketika Iblis minta kepada Yesus untuk meletakkan di sebelah kanan dan kirinya, apa jawab Yesus? Mengenai hal itu aku tidak berhak untuk menentukannya. Betul. Karena sudah ditentukan oleh Bapakku. Ya. Nah, kalau di sana dia itu menentukan siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan kirinya saja tidak bisa, bagaimana dia Raja segala Raja? Iya, bagus. Jadi dia mengatakan pengecualian satu kan Bang, bahwa Bapakku yang menentukan. Nah, sekarang Bapa di dalam wahyunya kepada Yesus sendiri, ia yang berkata bahwa akan tertulis nama padanya, yaitu dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka akan berperang melawan Yesus, tetapi Yesus akan mengalahkan mereka, dan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Tapi faktanya dia tidak berkuasa di surga. Gimana dia bisa Raja segala Raja? Dari mana abang tahu bahwa dia tidak berkuasa di surga? Lah itu tadi Matius. Iya, karena Bapak 20 ayat 21 sampai 23 itu luar biasa. Abang cerdas sekali. Dan ini orang kalau tidak cerdas itu kenapa teman-teman Kristen tuh membabi buta aja menjawabnya. Jadi Allah itu kalau kita baca di 2 Korintus 15 ayat 24 sampai 28, memang Theos itu meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya Yesus. Filipi 2 ayat 9-10 juga mengatakan begitu. Nah, bentar. Enggak, saya jawab pertanyaan abang sedikit. 1 Korintus 15 ayat 24 itu Yesus menyerahkan kekuasaannya kepada Allah. Betul. Baca coba, dibaca. Enggak, saya coba. udah hafal itu. Iya, baca. Jadi gini loh. Bentar, biar netizen tahu. Iya. Coba baca. Jadi ayat 24 berkata, ketika tiba kesudahannya. Nah, jadi ada kesudahannya nih. Kapan itu kesudahan? Kapan itu kesudahan? Yaitu ketika waktu dari kerajaan penguasa angkasa yang dibahas di Efesus 6 ayat 12. Enggak, dibaca aja. Oh, baca aja. Ayatnya baca aja. Itu Yesus menyerahkan kekuasaannya kepada Bapa itu. Iya, tak cari dulu ya, Bang. Iya. Sabar ya. 1 Korintus 15 ayat 24. Ustaz Sugi, awas Bang Juma ketiduran.
Oh ya, Bang Juma, masuk Bang Juma. Bang Juma, masuk Bang Juma. Gurunda masuk Gurunda. Yes. Oke. Alhamdulillah belum Gantian. tidur. Lanjut Gurunda. Ini salah satu aktivis gereja di Gurunda. Ini pembahasannya 1 Korintus. Saya bukan aktivis, Pak. Enggak apa-apa. Enggak, Pembahasannya apakah Yesus di angkasa di surga sana dia tuh raja segala raja. Saya kasih 1 Korintus 15 ayat 24. Yesus menyerahkan kerajaannya kepada Bapa. Lanjut guruku. Iya. Aku dan Bapa tidak satu hakikat. Aku dan Bapa tidak satu tubuh. Aku dan Bapa tidak satu kehendak. Aku dan Bapa tidak satu hidup. Aku dan Bapa tidak satu pengetahuan. Lalu? Saya setuju, Pak. Memang tidak satu. Jadi Allah itu sendiri dan Yesus itu bukan Allah Bapa. Oke, sip. Lalu Yesus ini siapa? Yesus ini adalah manusia. Oke. Berarti dia manusia yang diberi mukjizat. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5 berkata bahwa dia adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Oke. Udah selesai. Terus apa yang harus diperbincangkan sekarang? Nggak tahu nih pertanyaannya tadi, saya juga nggak tahu. Pak Sugi tadi. Berarti kalau sudah demikian adanya, makanya saya di sini tadi, saya pernah masuk ke sini sekali Bang Suma, waktu itu saya cerita bahwa ya teman-teman Kristen kalau masih menjadikan Yesus itu jadi Allah, Bapa, satu, itu tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. berarti Yesus itu bukan yang disembah harusnya, ya kan? Bukan. Di dalam seluruh Alkitab, Yesus bilang sembahlah Bapa. Oke, baik. Jadi Yesus itu hanya perantara, kan? Yesus itu manusia dulu, Bang Suma. Jadi dia itu utusan sebagai manusia. Manusia lahir gitu manusia. Lalu kemudian dia itu adalah rupanya dia dikaruniakan oleh Allah menurut Yohanes 3 ayat 16. Jadi dia diutus sebelum dia diperanakan. Nah, rupanya ada maksud di balik itu, yaitu supaya dia menebus yang harus ditebusnya gitu. Di sini poinnya. Ketika dikatakan dia menebus, di sini poinnya. Dari mana kemudian pemahaman Yesus menebus ini? Kenapa Yesus kemudian disetarakan dengan anak domba? Ini ilmu dari mana? Nah, di sini. Jadi, lukanya itu di sini, Bang. Boroknya itu di sini ketika Yesus itu dianggap sebagai penebus. Di Yohanes 1 ayat 29 tuh, Bang. Anak domba. Keesokan, ya, jadi Yohanes Pembaptis itu memberi kesaksian. Pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, itu firman Tuhan atau perkataan Yohanes? Ini adalah tulisan Rasul Yohanes yang diterima. Yang saya tanya, itu firman Tuhan atau perkataan Yohanes? Ini firman Tuhan. Dari mana? Di mana Tuhan berfirman seperti itu? Ini firman Tuhan karena ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang menuliskan Yohanes Pembaptis. Bukankah Yesus mengatakan bahwa dialah penerima firman itu? Tidak. Loh, segala firman. Jadi kata-katanya itu gini, Bang. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-14. 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Lalu di mana firman Tuhan itu datang kepada Yesus mengatakan, "Engkau adalah anak domba, wahai Yesus"? Di mana itu? Di Yohanes 1 ayat 29 tadi. Loh, itu perkataan Yohanes kan, Bung? Enggak, kan tadi pertanyaannya di mana bahwa Yesus itu adalah anak domba yang menghapus dosa. Enggak, saya tanya,
Siapa yang kemudian, saya katakan ini boroknya ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah penebus. Anda membawa Yohanes 1:29. Ternyata yang mengatakan Yesus itu sebagai anak domba adalah Yohanes. Yang saya tanya, di mana Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anak domba? Banyak di kitab Wahyu. Saya cariin ayatnya. Silakan. Itu pengakuan Markus kan? Bukan, kalau kitab Wahyu itu adalah Rasul Yohanes. Yohanes yang mana yang Anda maksud? Anak Zebedeus atau anak Elizabeth? Jadi Rasul Yohanes, jadi Wahyu itu adalah wahyunya dari Theos kepada Kurios yang dituliskan oleh Rasul Yohanes yang hidup di tahun 99. Yohanes yang Anda maksud anak Elizabeth Zakaria atau anak? Bukan, kalau Zakaria itu kan Yohanes Pembaptis. Nikodemus. Kalau yang Zakaria itu anaknya Yohanes, yang Yohanes Pembaptis yang Zakaria. Berarti yang menulis Wahyu ini anaknya siapa? Nikodemus. Saya nggak tahu papanya. Tapi ini adalah berarti bukan Yohanes Pembaptis, bukan? Bukan. Kalau yang Zakaria Bang, yang Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana kemudian dia dikatakan menulis di Pulau Patmos kalau dia sendiri adalah idiot? Saya nggak tahu kalau dia idiot ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Dia buta huruf dan idiot. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Pragmatos. Dia sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar. Jadi tidak terpelajar mungkin nggak sekolah ya maksudnya Bang? Iya, dan idiot. Nggak di tulisan saya nggak ada, mungkin Abang di terjemahan lain ya? Bukan, justru original teksnya yang mengatakan idiot. Let me go to that Greek one. Thank you. Dinda, Nathan, bisa kerja sedikit gak ya Nathan, adikku yang ganteng? Bisa, Gunda. Buka original teksnya, Kisah Para Rasul 4:13. Ya, di sini ditulisnya agramatos, artinya buta huruf. Agramatos, idiotai. Idiotai itu artinya apa? Idiotai. Bukan, agramatos. Iya, di situ agramatos. Buta huruf. Ada idiotai. Setelahnya agramatos buta huruf. Sudah lanjutkan setelahnya. Enggak lanjutannya lagi kan, yang biasa yang tidak terpelajar. Terus heranlah mereka. Mana bagian mana Bang? Sayang sekali HP ku satu ya nggak bisa nunjukin ya. Saya buka laptop di sini. Coba dibuka laptopnya. Coba dibuka. Biar aku yang baca. Enggak, saya maksudnya. Dia Bang, udah tidur dia tuh Bang. Kores. Ya soalnya aku laptopku nggak bawa, handphoneku cuma satu. Maksudnya saya nggak kalau gitu sih. Coba M3. J, buka J. Nggak, kalau mau diskusi ke situ kita nggak ketemu kan? Enggak, harus berdasar. Iya, tapi gini loh, Bang. Saya buka di sini beda, di Abang beda. Jadi harus masuk ke original teksnya berarti. Ini saya di original teks. Saya ini di Greek ini. Saya di Greek ini. J, buka J. Biar nggak ada yang bohong. Baca selanjutnya. Buka. Tadi nggak dibaca selanjutnya itu. Buka apa Gurunda? Kisah Para Rasul 4:13. Buka cara Pak Bentar. Yang bentar ini lagi. Akuk masuk. Gimana jadi? Oji atau Akuk? Capek. Udah kau. Oh ya udah. Mau kuturunkan lo kok Kores. Woi. Kusepak kau ya. Bentar. Ardiansa itu ya? Kenapa, Stad? Pengertian saya ke situ. Oh, ke Kandayonat itu nanyanya. Enggak. Aku sama Bang Moto aja. Bang Moto sudah tidur. Mana? Yang ini idiotai. Ya, ini X. Ini
4 nomor 13 ya. Theorontes detento Petro Paresian, keteguhan hatinya Petrus, Kai Iano, dan juga Yohanes. Antropoi, mereka melihat, ini. Jadi Petrus dan Yohanes itu agramatoi. Agramatoi itu jamak dari agramatos, artinya buta huruf untuk 2 orang. Jadi dua-duanya si Petro sama Yohanes itu buta huruf. Eisin, agramato Eisin, Kai, tunggu, idiotai. Nah, ini dari idiotes, jamak ini. Jadi ada dua orang idiot. Nah, gitu. Nah, gimana, Bang Evan? Ini web Kristen ya, Bible Hub ini, bukan apalah itu, tafsirweb.com, enggak, Bible Hub, Kristen punya. Di saya nggak ada tuh. Itu strong banget. Di dia nggak ada katanya. Lu baca terjemahan. Kalau terjemahan di Takia terjemahan itu. Terjemahan nggak akan ketemu lu. Di ide aja, Bang. Justru apa yang buka sabda tuh kalau saya lihat. Kalau saya pakai easy word. Hah? Easy word. Easy word itu Inggris masih terjemahan itu. Bukan. Ini kita Yunani kita. Bukan. Namanya mungkin tahu maksudnya easy ya, bukan. Ini Yunani ini. Mau kemana lagi larinya? Siapa ini yang punya argumen? Karena lanjutlah. Iya, enggak. Tadi kan Guru Dajuman nyuruh aku buka, cuma aku nggak ada ini. Ya, sebentar, Bang. Ya cukuplah kan, ditulis juga di sini buta huruf dan tidak terpelajar. Iya, kan ada lanjutannya. Cuma mau dibilang bahwa dia idiot, ya. Enggak bisa lu bilang buta huruf dan tidak terpelajar. Buta huruf tidak terpelajar itu untuk agramatoi, yang idiotnya nggak diterjemahkan. Iya, di sini nggak ada terjemahannya memang. Nah itu dia, ini di bahasa aslinya ada, kenapa di terjemahan dihilangkan? Gitu loh maksudnya. Coba idiotai itu di bawah itu ditulisnya di situ ordinary loh. Ini masih terjemahan juga ini loh. Nah makanya ini terjemahan ini. Gini, kalau kita ngomongin di sini kemana sih, mau kemana arahnya? Tadi kan pertanyaannya cuma mau bilang bahwa kalau saya mau lihat ujungnya, gini loh, mau lihat ujungnya, kamu nggak jadi seolah-olah saya disuruh cari dalil, tapi dalilnya nggak boleh disebut, nggak dipercaya, terus gimana dong? Jadi nyebut dalilnya, tapi dalilnya disanggah dengan begini-begini gitu ya, saya nggak bisa kalau sampai ke situ. Tunggu ya, kita akan buka misalnya kita pakai gambar kali ya, pakai gambar enak. Enggak sih, enggak usah kalau ke situ sih, Bang. Saya sih tadi masuk mau luruskan ini aja bahwa teman-teman Kristen itu kalau masih nyatuin theos dan kurios ya tidak pernah ketemu jawaban. Tunggu. Gitu. Gua mau ngasih lihat apa ya? Ini kita ngasih lihat ini ya. Nah ini nih, nah ini ya. Nah ini dari wiki kawanku. Nah ini dari wiki, kita lihat tuh. IQ 140 jenius. IQ 0 sampai 29 idiot. Nah ini Yohanes sama Petrus ini. IQ deh. Gitu loh. Udah kan. Ya Kak ya inilah apa namanya, kekuatan Roh Kudus lah ya. Jadi orang-orang yang IQ-nya 29 mentok ini bisa nulis kitab gitu kan. Ini siapa sih yang punya argumen? Iya. Nah, tapi saya juga perhatiin kok kalau Abang masuk ke sini itu selalu dibawa ke sana, tapi kalau saya sih ya nggak maulah terlalu jumawah ke sana lah. Ya udah. Orang belajar juga, bukan siapa. Ini tingkat kecerdasan mau dikirimin ke WhatsApp nggak? Berapa WhatsApp ya? Parah. Maksudnya buat apa? Ya, supaya tahu gitu. Jadi kalau jenius IQ-nya 140, kalau idiot IQ-nya 29 sampai 0 lah idiot.
Oke, gitu. Ini mati kayaknya ya, kalau nol ini kayaknya orang-orang meninggal ini kayaknya. Masa ada IQ nol aja? Iya bisa juga bang. Komputer juga 0 kali. Oh iya. Oxday. Ini pasti ruangan yang mendidik dan jadi apa namanya ya, nur aulia. Bang, motifnya apa kok dihilangin tuh bang di terjemahan tuh bang? Aduh. Bukan. Oke, lanjut Gurunda. Bukan penyelidik kitab bang. Salah alamat kali. Iya, berarti ada ini bang. Ya mungkin gitu bang, mungkin. Aku juga ikut-ikut aja kalau abang bilang begitu mungkin bang. Oke Bunda, terima kasih kesempatannya Bunda. Tadi pertanyaan Bang Sugi, Bang Zuma saya udah jawab. Nah, udah. Gitu aja. Jangan terima kasih dulu kan bang, lanjut bang. Jawab, Itu bang Zuma belum udah nggak ada nanggapin, ininya pertanyaan yang Itu tadi. doang. Dalilnya Tuhan mengatakan Yesus anak domba itu di mana? Tadi Wahyu 19 ayat 16 sama Wahyu Itu pengakuan Yohanes siapa? Yohanes murid Yesus. Yang idiot itu. Yang tadi katanya idiot itu. Mana ceritanya dia mau menulis sementara dia idiot? Anda percaya tulisan orang idiot? Gini bang, kalau kita baca nih, jangankan kita orang Yahudi yang katanya kepadanya firman itu disampaikan, dia malah nolak. Nah, rupanya dia nolak karena apa? Karena dia mata hatinya dikatakan ilah zaman menutup mata hatinya. Gitu. Jadi Yesus tuh jelaskan berkali-kali. Nah ini tadi juga sering saya dengar ya. Saya sering dengar tadi ini. Padahal itu Yesus berkali-kali bilang bahwa mereka itu menolak. Jadi kalau kita baca Yohanes 1 ya ayat 10-11 itu dikatakan bahwa dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya tidak mengenalnya. Jadi dia menolak. Nah itu orang pintar tuh. Itu orang pintar. Makanya nih kalau kita ngomong kok untuk bangsa lain tiba-tiba ada, iya. Katanya karena kebebalan orang Yahudi, maka orang Yunani istilah bukan non-Yahudi, muncullah itu cerita. Gitu. Rupanya kebagian nih orang yang bukan Yahudi ini karena orang Yahudinya menolak gitu. Yesus bilang, kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Bukan. Hidup kekal itu menurut Yohanes 17 itu adalah kalau percaya Allah satu-satunya dan percaya Yesus itu utusan. Tapi mereka nggak menerima Yesus. Makanya agama Yahudi ya Yahudi sampai sekarang nggak terima Yesus sebagai utusan. Gitu. Iya, jadi oke, lanjutlah kita inilah kapan lagi kalau diizinkan saya ke atas lagi. Terima kasih Bang Davo. Terima kasih Bang. Satu lagi bang, aku mau tanya satu bang. Boleh bang? Masih mau kau datang besok? Mau. Ini kebetulan anak saya sekolah besok jadi agak terganggu dia dengan ini. Oh iya. Iya, terima kasih ya Bunda. Ya, oke bang. Masih kau mau datang, masih mau kau datang besok. Diberkahi rezeki ya. Amin. Rumah baru, amin. Istri baru juga bang. Kalau saya istri harus satu dan tidak makan daging bang saya bang. Ya. Vegetarian. Dia adven ya, adven. Tapi isap daging kan. Burama Gak makan daging tapi isap daging. Apa isap daging? Wah bagus. Oke. Sampai ketemu besok Bang Evan. Izin turun Bunda, izin. Terima kasih Bang Evan. Padahal aku mau bertanya loh. Udah jadi ya. ada sedikit mau tidur, terganggu besok sekolah. Masih mau kau datang besok. Masih mau kau datang besok. Berani kali kau. Bangun. Semua bangun. Ini kita sapa dulu. Halo, selamat malam Sunarso. Selamat malam. Ya. Malam. Semangat malam, Pak. Semangat dan selamat malam. Iya, agama apa, Pak?
Saya Muslim. Oh, apa yang mau disampaikan Pak? Yuk yang Kristen yuk naik, yang Kristen aja naik yuk. Ayo. Enggak. Kalian itu betul-betul cuman demi akun TikTok aja kalian itu berdebat masalah agama dan keyakinan. Kasih tendangan maut, Bunda. Kasih tendangan maut, Bunda. Ya, cara Gurunda masuk. Biar. Turun. Ini kafir Kenapa? ngaku muslim nih, kafir ngaku muslim Apa ini. permasalahannya? Loh, bukan, saya Muslim, betul saya Muslim, saya Muslim. Kafir ngaku muslim. Oh, Mak, Apa kok gitu? Bukan Gurunda ini. Orang muslim itu tidak begitu cara negur saudaranya. Advokat dia Gurunda, advokat pengacara Gurunda. SHMH itu apa artinya, Bang? Hei, rasain lo. Kok dikafir-kafirkan aku? Sebentar dulu, kenapa aku dikafir-kafirkan? Orang nanya SHMH itu apa? Sebentar, tadi ada pendapat mengatakan bahwa aku itu kafir. Siapa yang bertanggung jawab mengatakan aku kafir dulu? Sebentar, aku udah mandi loh. Lupa di mute mungkin, Bang. Caramu menegur gitu loh, saudara seimanmu kalau kau ngaku Islam. Loh, bukan. Sebentar. Nanti dulu. Semuanya dia Udah turunin, kita nggak butuh orang kayak gini. Turunin. Dapat betul dari Bang Cuma. Biarkan dulu Bang Cuma. SHMH itu apa, Bang? Saya sarjana hukum, magister hukum. Oke, Anda percaya bahwa konsep ketuhanan di negara kita ini ada berdasarkan terhadap Allah? Saya percaya agama Nasrani, saya percaya agama Hindu, saya percaya agama Protestan. Maksudnya apa? Ini sarjana hukum kok nggak tahu hukum? Kampus kau. Anda mau bicara dalil hukum dengan saya? Boleh mas. Apa hukumnya di negara kita ini ketika Tuhannya saudara kita itu dihina? Mati kau. Apa? Coba ulangi. Mendengarkan pernyataan lawan bicaramu nanti dulu, santai. Dalam ilmu hukum. Santai. Kamu emosi. Enggak. Tadi kamu barusan mengatakan kamu percaya agama Hindu, kamu percaya agama Buddha, kamu apa maksudnya itu dalam ilmu hukum? Kalau kamu apa? Ayo sudah. Kamu dulu apa aku dulu yang bicara? Nah, saya tanya samamu, gimana konsep agama Islam? Anda percaya Hindu, percaya Islam, percaya ini, itu di konsep Islam itu kayak mana hukumnya? Sudah, jangan diputus dulu ya. Saya ngomong ya. Iya. Oke, semuanya saya ngomong dulu ya. Udah, nggak usah lebay. Sebentar, kamu jangan menjatuhkan sebelum saya menjawab. Nah, kamu udah naik ke atas sudah menjatuhkan orang semua di sini kok. Nggak sadar kau. Apa karena kamu pikir pakai toga gitu orang segan samamu? Enggak. Oh tidak Bapak. Justru itu makanya. Kamu kalau tahu hukum etika di dalam komunitas itu pun harus kau ngerti. Oh, emosi. Orang hukum itu harus tahu retorika di dalam menyampaikan, harus kau pahami. Oke? Ya sudah, saya tidak akan bicara. Apanya yang sudah? Kalau nggak ada, apa hukumnya orang beragama Islam percaya kepada agama lain di luar Islam? Jawab. Saya jawab, jangan kamu potong. Jangan-jangan kamu murid saya S2 ambil sarjana. Ini orang arogan sok tahu, dia nggak menghargai orang ngomong. Jurusan hukum tapi ambil judul pisang goreng. Saat kau ngomong aku hargai, aku diam. Tapi saat kau ngomong nggak aku hargai. Yang aku S2 tesisnya saya kasih judul yang beda, kamu bawa judul pisang goreng. Kalau kamu itu pintar, kamu hargai aku ngomong dulu. Makanya aku bilang kalau kau ngerti hukum, harusnya kamu ngerti hukum komunitas. Oke. Ini komunitas apa? Kamu ngomong dulu, terserah. Kamu ngomong dulu. Terserah. Sekarang saya tanya samamu, kalau kau ngerti hukum, apa pijakan Anda mengatakan Anda Muslim, Anda percaya kepada agama lain? Jawab. Setelah aku jawab, nanti dulu. Jangan lebay. Oh, kan? Aku dipersilakan untuk jawab, tapi dipotong. Apa kamu pernah ikut peradilan kamu? Aku sudah mengatakan samamu asas hukum apa yang kamu gunakan ketika kamu seorang Muslim. Kau gila kau. Kau mengatakan bahwa kamu percaya agama lain. Jawab. Kau suruh aku ngomong, tapi saat aku ngomong kau potong. Jawab.
Jawab. Oke, aku jawab ya. Kamu jangan potong. Loh, ini kan katanya orang hukum. Ketika Nanti, diperintahkan jawab, kamu jawab, jangan kau bumbui. Aku akan jawab, Bapak. Ya, silakan anak murid. Tapi jangan dipotong. Kamu belajar hukum sama saya nanti ya. Oh, Mak. Habis ini, silakan. Sudah selesai nih. Kalau orang begini ini udah nggak bisa diajak lagi. Nyamar kayaknya ya Bang, kafir ya nyamar. Aku mau jawab, tapi jangan dipotong, jangan biar nggak tertumpuk. Gimana ceritanya sarjana hukum, master hukum nggak bisa dijawab? Gimana sih? Bukan nggak bisa jawab. Saat aku mau jawab, dengarkan saya. Kan? Ini. Jurusan hukum itu saling lempar meja pun biasa. Kamu kok di sini kayak ngomong kayak apa kamu itu? Saya sudah minta kamu jawab, kenapa kamu nggak jawab? Aku mau jawab tapi kamu potong. Ya udah silakan. Kamu diam dulu. La haula wala quwata illa billah. Lama-lama kau cabut juga kumis kau lama-lama. Ya kan? Mana ada koplak deh orang ini. Aku mau jawab, izinkan aku jawab. Jangan kamu potong. Di pengadilan kamu udah dilempar sama hakim kamu. Sebentar, aku mau jawab. Gak ada gunanya kayak gini nih. Pak D, biar dia jawab. Kita mau tahu dia. Silakan jawab. Iya, jangan dipotong dulu. Selesainya persidangan kalau begini dimulai aja belum, kamu udah ngeyel kayak gitu. Udah diminta jawab, jawab. Aduh, aku nggak tahu kamu sekolah di mana. Udah turun lah. Sampah kayak gini ngapain? Tinju dia. Nah, tepuk tangan dulu buat Aku dipersilakan untuk jawab, tapi nggak dikasih kesempatan untuk jawab. Ya gimana aku mau jawab? Kau nggak mau jawab, Bang. Kau nggak mau jawab. Kau pura-pura berakting kalau berakting. Sebentar, Mbak. Sebentar. Dari tadi ada nggak kesempatan atau detik aku menjawab? Nggak ada kan? Kamu itu dikasih kesempatan loh. Ketika Palu, dengarkan. Ketika Palu itu sudah sampai ke meja hakim, pada saat kamu diperintahkan mengatakan jawab dan kata instruksi jawab, itu sinyal buat kamu untuk berucap. Kamu jangan balik nanya. Baik, kalau aku dipersilakan untuk menjawab, biarkan aku menggunakan kesempatanku untuk menjawab, Bapak. Silakan, terdakwa silakan anda memberikan narasi. Sudah, berikan kesempatan aku untuk menjawab. Terdakwa jangan banyak bicara, Tuh kan? di ruang sidang ini keluar. Gak masalah, Bapak, ini kewenangan Anda. Jawab, jangan cerewet. Loh, ini loh. Bapak ini gak memberikan aku kesempatan menjawab. Bagaimana aku menjawab? Dari tadi lu dikasih kesempatan aku menjawab. Sekarang aku menjawab. Diam dulu. Gini, Bapak, Ibu yang mendengarkan room ini, bahwa saya ini Muslim. Saya percaya dengan agama yang lain karena memang disahkan dalam perundang-undangan Indonesia. Satu itu. Saya percaya dengan Katolik. Saya percaya dengan Nasrani, Kristen. Saya percaya dengan Hindu. Bicara hukum apa ini? Nanti dulu, saya menjawab, Anda salah. Bagaimana saya mau menjawab? Kamu takut kalah ya? Takut kalah. Anda takut kalah. Anda takut kalah. Kalau saya menjawab, Anda takut kalah. Kamu nggak mau? Berikan kesempatan saya menjawab dulu. Kalau Anda nggak mau takut kalah, berikan saya kesempatan menjawab dulu. Bukan, kalau Anda nggak mau takut kalah, berikan saya kesempatan menjawab dulu. Berarti Anda itu takut kalah. Bukan, sebentar. Anda memberikan kesempatan saya menjawab, tapi Anda menolak kesempatan saya menjawab. Bodoh kamu itu. Jawabanmu tidak sesuai dengan titelmu, Bung. Bukan seperti itu. Tapi kamu menunjukkan adab yang tidak bagus. Saat Anda memberikan kesempatan saya menjawab, tapi Anda salah terus. Biarkan dulu saya menyelesaikan jawaban saya. Biarkan dulu kesempatan saya menjawab. Melayani Bang, cuma nggak layak. Nggak sesuai. Seorang hukum ketika berbicara mengenai agama bukan kayak begitu polanya. Gimana sih?
Naik langsung marah-marah, nasihatin. Saya jadi dosen kalau gini, siswanya disuruh praktek di sini malah kayak gitu caranya. Besok kamu ke rumah ya, tak kasih nilai D. Bukan Mbak D loh. DO saja, DO. Jangan D, nanti tersinggung Mbak D. Nilaimu E. Kamu mengulang semester berikutnya. Error. Sarjana hukum. Nanti tersinggung Mbak D. Enggak. Mbak D malah kasih itu dia 7. Kayaknya nyamar, dia tidak beri salam kan, dia nyamar. Iya, dia nyamar. Iya, kafir, memang kafir dia. Mana ada orang Islam percaya semua agama itu koplak itu. Walaupun dia itu titelnya sarjana hukum, tidak akan mungkin menggadaikan imannya. Kalau imannya mengatakan bahwa semua Kristen aja agama itu salah selain Islam, ya harus itu yang dikatakan. Harusnya dites dulu ya. Enggak, lagian pengacara kok naik-naik kayak gini pula. Pengaku-ngaku pengacara naik kayak gini coba. Ngaku-ngaku pengacara, ini pengacara weh. Ini aslinya pengacara ini. Ini Jonathan nih pengacara. Enggak pakai Tito. Pakai Tito dasar. Iya. Tuh, Jonathan tuh baru pengacara, kau tuh gadungan. Ngomong kau aja tadi bertele-tele. Berlete-lete. Ini juga hostnya kebalik-balik. Bertele-tele, Bang, berlete-lete. Ngomongnya pengacara kok kayak gitu. Gak percaya aku. Tapi ketimpa suaranya Gurunda ya. Pengacara model kayak gitu ya gampang kali dipatahkan sama jaksa itu. Oh ya, agama Kristen Jaksa yang mau penginjil diskusi. jalanan aja udah buat dia tadi ketar-ketir. Gimana ceritanya? Apalagi ketemu jaksa. Mungkin kencing celana. Masih mau kau datang besok? Jangan kau bawa. Oh ada aja kan dia naik-naik ya. Naik aneh-aneh yang naik. Udah Ten, naik Len. Mbak Esti izin turun dulu ya, ngantuk ini udah jam 2. Iya. Ini si Ardiansyah kemana nih? Siapa? Tidur. Bade mau naik gak Bade? Dari mau tadi di kelihatan jambak gak ini? Masih mau aku pergi di sebelah, di komal sebelah. Biji hidungmu. Di bawah aja katanya. Masih mau kau datang besok? Gak berani. Ngapain naikin orang kayak kau itu? Nyampah. Kalau pakai gelar-gelar gitu Typing tuh dari malu. bawah bilang gak berani. Dites, dia harus dites bacaan Al-Qur'annya ya. Kalau dites ya. Gak usah. Ngapain? Buang-buang waktu. Makasih Bang Fauzi mau menurunkan pamor apologet itu. Orang kayak gitu dilayani. Ingat selalu Mbak D yang cantik. Ya, makasih Mbak De. Emang dia cantik. Mau aku nyanyiin gak Mbak De? Masih mau kau datang besok, Mama Kristen, anak-anak. agama apa? Kristen. Agama Kristen yang mau diskusi. Coba tengok, nggak berani katanya, nggak berani. Kok nggak ada berani? Macam kau ngapain takut? Siapa yang mengatakan nggak berani? Dia tadi Gurunda. Nggak usah dilayani. Biarin. Dia itu di bawah itu sakit hati itu. Nggak usah dinaikin ya, biar sakit hati itu. Ya, yang Kristen masih mau lagi kalian diskusi naik di Kristen. Typing di bawah agamanya Kristen, yang Kristen. Malu pakai titelnya kayak gitu. Ditambah lagi fotonya kayak gitu. Iya gayanya. Inilah mereka semua yang merusak ya kalau dia jadiin ya, semua menganggap semua agama sama. Ya Allah. Sunarso itu betul-betul sesuai dengan titelnya, Anda salah room. Anda cocoknya di sebelah, bukan di sini Bang. Dari Ini tadi dia minta di sini naik. room apologet, debat lintas agama. Anda nggak perlu jadi hakim di sini, oke? Tahu ya? Mungkin sarjana hukum masih magang enggak dia? Magang. Tapi master itu ada M-nya? Bisa aja dibikin. Aku pun bisa bikin
dokter bisa aja namanya itu akun. Apa cocoknya kalau Bunda Hesti? Apa cocoknya? Aku Hesti ST Sinaga. aja, SE sarjana RR. Hesti Sinaga MM ya. SS sarjana seksiologi. Jurusan bahasa daerah. Wow. Aduh, udah berapa berlalu nih nggak ada yang bener nyoten. Iya dari tadi gak ada yang ini. Coba kalian Oten yang punya ilmu naik, yang punya ilmu typing di bawah. Saya Kristen gitu. Bade mau naik gak? Ngobrol sini Bade. Bade, oh Bade. Orangnya Mbak De, sini naik cakep. Mbak De, nanti tak nyanyiin Sema Israel. Bade masih menuatkan anak orang. Enggak lah, Bade Islam. Bade kan Islam, nggak ditanya gitu dong. Udah bohong salah Dinyanyiin Ustadz Sugi tuh, Payomer. Ustadz Sugi Dimarahin Payomer gimana Burunda Ustadz Sugi? katanya. Payomer para Elohim et asamayem wa et aharet Udah bohong pohu salah wa pohu trek 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 besok kerja.